A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kok kakak kayak penasaran gitu? Iya. Kok kayak penjahat gitu, jadinya aku curiga. Jawabku asal. Ya enggak lah kak, orangnya baik banget begitu kok. Cuma nasibnya aja yang kurang beruntung. Hahaha. Maksudnya nasib asmaranya. Ku dengar dia itu ditinggal nikah oleh pacarnya dulu. Saking cintanya, dia memutuskan untuk gak menikah. Ih, menurutku sih bodoh ya, pria begitu. Emang ada di zaman sekarang pria begitu? Ada kali. Ya, gak tahu juga sih. Oh iya, kakak mau ikut ke warung gak? Ajaknya. Boleh, kataku, daripada suntuk di rumah. Aku menemani istri Yanto berbelanja ke warung terdekat. Sembari menunggu dia memilih sayuran, aku menggendong bayinya. Lisa, itu siapa? Terdengar olehku seseorang bertanya pada istri Yanto sambil melirik padaku. Itu istrinya Bang Rizwan, teman suamiku bu. Oh, kirain saudaramu dari kampung. Za, tahu gak sih, si Meli sudah hamil lagi. Syukur-syukur kali ini kandungannya tidak hilang lagi ya. Kasian. Timpal wanita yang berada di sebelah dengan istri Yanto. Percakapan mereka menarik perhatianku. Iya kak, katanya setelah diterawang ke orang tua di kampungnya, janin dia itu sudah diincar dari dulu untuk dijadikan tumbal. Ih, ngeri ya, sahut yang lain. Aku jadi kepikiran soal janinku yang hilang. Apa mungkin hilangnya karena dijadikan tumbal juga? Tapi otakku sulit mencerna hal itu. Jika dijadikan tumbal, bagaimana prosesnya? Aku bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Semua terjadi begitu saja. Makanya, kita kadang ada gunanya juga mendengar perkataan orang-orang zaman dulu agar selalu membawa cemiti atau dringo bangle selama hamil buat jaga-jaga. Ibarat kata, wanita hamil itu lagi wangi-wanginya disukai jin. Mereka saling bersahutan. Iya juga ya, kok aku jadi merinding mendengarnya. Pelan kakiku sengaja melangkah mendekati mereka. Obrolan terhenti. Istri Yanto pun sudah siap berbelanja. Ia pamit pada semua orang di sana untuk pulang lebih dulu. Ku dengar dari suamiku, kakak juga lagi hamil kan? Tanyanya tiba-tiba di saat dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Langkahku terhenti. Ia pun ikut berhenti dan memperhatikan aku begitu dalam. Matanya turun ke bawah, melihat perutku yang kempis. Sejenak ku hela napas berat. Janinku hilang, jawabku singkat dengan tatapan danar. Mulutnya menganga dengan mata membulat sempurna. Maaf kak, aku gak tahu, ucapnya. Gak apa-apa. Tapi kok bisa? Entahlah, ini sudah kedua kalinya janinku menghilang.
di usia kandungan 20 minggu. Waktunya bersamaan 20 minggu. Ia mengernyit. Iya. Ayo ikut aku, ajaknya menarik lenganku kuat. Aku hanya mengikuti saja, tanpa menanyakan kemana dia akan membawaku. Jelasnya, arahnya tak sama dengan arah ke rumah mereka. Kita mau kemana? Tanyaku yang akhirnya penasaran. Aku punya teman yang bisa dibilang seperti cenayang. Akhirnya, langkah kami berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan dikelilingi pagar bambu. Ia langsung membuka pagar dan mengetuk daun pintu. Permisi, Assalamualaikum. Pintu terbuka. Seorang wanita bertubuh semampai keluar menyambut kami hangat. Usianya kira-kira sudah berkepala 4. Oh, Lisa. Silakan masuk. Liza, istri Yanto, menarikku agar ikut masuk ke dalam. Kak, ini kakakku. Dia memperkenalkan aku pada temannya sebagai kakaknya. Aku mengulurkan tangan. Wanita itu langsung menjabat tanganku. Raut wajahnya yang semula senang karena kedatangan kami, kini mendadak berubah menegangkan. Ada apa, Kak? Tanya Liza. Janinmu hilang karena memang dijadikan tumbal. Bukan seorang saja yang menginginkan janin itu tiada. Ada seseorang lain lagi. Jelas wanita itu sambil melepas tanganku. Padahal kami belum memberitahukan kepadanya tujuan kami menemuinya. Dia siapa maksudnya, Kak? Tanyaku penasaran. Orang yang dekat denganmu, jawabnya. Aku melirik Liza yang menautkan kedua alisnya. Siapa? Saudara, maksudnya. Tidak ada hubungan darah, tapi kedua orang itu memang dekat denganmu, sangat mengenalmu. Mereka sebenarnya beda tujuan. Yang satu sedang mempelajari ilmu hitam dengan cara menumbalkan janin. Satunya lagi, ucapnya terhenti sambil memejamkan mata. Semenit kemudian, dia membuka mata dan menghela napas berat. Dia membuka mata dan menghela napas berat. Tatapannya begitu dalam kala menatapku. Aku tak bisa menerawangnya lebih jauh. Entah kenapa. Pastinya kamu harus hati-hati. Ekspresinya tumpul. Bude, iya, Bude dan orang itu yang dimaksud wanita ini. Tapi siapa dia satunya lagi? Rahman. Namanya tak asing. Cuma Bang Rahman mantan pacarku dulu yang mengenalku lebih dekat. Rahman mana lagi? Tapi masa iya sih? Wanita tua itu sangat berambisi, ingin memiliki ilmu seperti pendahulunya. Auranya begitu pekat. Dia tidak hanya ingin janin itu saja, tetapi ingin kalian pergi dari sana. Apa orang tuamu meninggal dalam kecelakaan? Ucapnya lagi. Bukan, orang tua kandungku masih hidup. Kedua mertuaku yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, sebelum aku menikah dengan suamiku. Kecelakaan itu sengaja dibuat karena kedengkian. Astaghfirullahaladzim. Itu artinya
Bude bukan hanya mengincar janinku saja untuk tumbal, tapi dia sudah melenyapkan kedua mertuaku. Gumamku dalam hati. Memang sebaiknya kalian pindah dari sana, tinggal berjauhan dengannya, ucap wanita itu lagi, seolah mendengar suara batinku. Jadi, apa yang harus dilakukan kakakku, Kak? Tanya Liza. Pilihannya pergi dari sana sudah tepat, tapi aku merasa akan ada sesuatu. Entahlah, pikiranku tak tenang. Aku hanya bisa menyarankan agar kamu selalu bersama suamimu, pesannya. Iya Kak, sahut Liza. Aku hanya tertegun dengan angan melayang jauh. Mulutku sudah tak mampu berucap. Kami pamit pulang, tapi perasaanku semakin tak tenang. Geram tentu saja. Bude yang kupikir orang tua, yang harusnya memberi contoh baik, malah dia saat ini menjadi orang yang kubenci. Sanggup ia mengambil janinku demi ilmu hitam yang ia anut. Harusnya dia berpikir, memposisikan diri sebagai seorang ibu. Aku tak terima. Aku tak bisa tinggal diam. Aku sama sekali tak habis pikir. Karena iri pada almarhum bapak mertua, Bude gelap mata membuat mereka celaka. Aku jadi teringat kata Bang Rizwan, kalau mobil yang dibawa kedua orang tuanya mengalami remblong yang menyebabkan kecelakaan. Padahal sebelum pergi, mobil sudah dipastikan aman semua. Polisi mengatakan tali rem terputus sewaktu melakukan pemeriksaan dulu. Benar, semua ini Budelah dalangnya. Ya Allah, manusia seperti apa dia? Singkat cerita, aku berganti pakaian. Kubawa ponsel dan dompetku saja. Tujuanku ke rumah Bude. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Kenapa mesti calon anakku yang ia ambil? Apa karena dia membenci almarhum bapak mertua dan suamiku? Lantas mengambil kesempatan dari kebencian itu untuk menghancurkanku juga. Tidak, aku juga sudah curiga dari awal padanya. Mulai dari mengelus perutku, hingga sikapnya yang menurutku begitu aneh selama aku hamil. Ini tidak bisa dibiarkan. Zah, aku ingin keluar sebentar ya. Kakak mau kemana? Aku akan menemui Bude. Tapi Kak, tunggulah sampai Bang Rizwan pulang. Maaf, aku akan mengabarinya nanti. Aku gak bisa tenang setelah mengetahui semua ini, ucapku meneruskan langkah. Tapi Kak, aku cuma sebentar saja dan akan kembali lagi. Biarkan aku ikut denganmu ya. Tidak usah, aku akan segera pulang, ucapku. Dengan anggukan berat, Liza mengantarku sampai ke depan rumahnya. Aku menaiki ojek untuk sampai ke tujuan. Di sepanjang jalan air mataku luruh. Kusap perutnya yang kempis. Harusnya aku masih merasakan gerakan janinku saat ini. Tapi keserakahan Bude membuat aku tak bisa melihat bayiku lahir ke dunia. Kuseka air mata yang terus membasahi pipiku. Kuhembuskan napas berkali-kali, berusaha menenangkan diri. Aku meminta turun di depan gang. Setelah membayar sejumlah uang, aku langsung berjalan cepat menuju rumah Bude. Sayup-sayup ku dengar suara orang dari dalam. Aku mengendap-endap ke samping, mengintip di balik dinding kayu yang sedikit berlubang itu. Terlihat Bude tengah mondar-mandir sambil menelpon. Raut wajahnya tampak tegang di dalam sana. Untuk saat ini, aku belum bisa mentransfer janin.
ilmuku belum sempurna untuk melakukan hal itu. Jika soal menggugurkan kandungan dan membuat persalinan, aku masih bisa." Sejenak ia menghentikan langkahnya. Mata Bude melebar. "Benarkah aku akan mendapatkan bayaran yang kumau? Tapi bersabarlah untuk beberapa bulan lagi." "Baiklah." Bude melompat kegirangan. Sepertinya ada orang yang meminta bantuannya dengan menawarkan uang cukup banyak. Apa tadi dia bilang mentransfer janin? Memangnya bisa? Aku terlalu awam soal gaib. Aku akan kaya. Tapi gimana caraku mendapatkan tumbal satu lagi? Aku harus menyempurnakan ilmuku sama seperti emak. Susuk itu saja tidak cukup. Ya, walau emak menentang keinginanku untuk menjadi seperti dirinya, aku tak perlu hal itu. Bude tanpa menghempaskan bobot tubuhnya di atas kursi rotan. Aku merasa kalau kematian Nek Minah ada hubungannya dengan Bude. Ya Allah, licik sekali dia menghalalkan segala cara demi ambisinya. Srek, srek, srek. Tubuhku bergetar hebat kala mendengar langkah seseorang dari belakang itu. Habislah aku. Derit langkah itu terhenti. Aku tak berani menoleh ke belakang. Detak jantungku terus berpacu, lebih cepat dari biasanya. Beberapa detik kemudian, mulutku dibekap dengan sapu tangan dari belakang. Kepalaku terasa pusing. Napasku megap-megap. Aku mencoba melawan, ingin melepaskan tangan seseorang yang semakin menekan. Pandanganku mendadak kabur. Tenagaku mulai melemah hingga semua gelap sempurna. Singkat cerita, mataku perlahan mengerjap. Kuedarkan pandangan ke sekeliling ruang tanpa sekat, sampai dan berhenti di depan pintu. Di mana aku? Aku bangkit seraya memicit dahi agar pusing karena pengaruh obat bius sedikit berkurang. Orang itu begitu jahat, telah memberi obat bius di sapu tangan untuk membekap mulutku hingga berakhir tak sadarkan diri seperti ini. Aku beringsut mundur hingga punggungku mentok ke dinding. Ruangan ini begitu asing bagiku. Pengap, tidak ada ventilasi udara sama sekali. Cat dinding banyak yang mengelupas. Plafonnya juga sudah banyak yang berlubang, mirip seperti bangunan yang terbengkalai. Siapa orang yang sudah membawaku ke sini? Lekas aku berdiri bangkit, berjalan gontai ke arah pintu. Tanganku memutar gagang, tetapi tak bisa terbuka sama sekali. Ternyata seseorang sengaja mengurungku dari luar. Aku mengetuk pintu berkali-kali, berharap dibukakan. Mataku terus mengedar mencari celah agar bisa keluar. Keringat terus mengalir deras. Udara di ruang begitu pengap dan panas. Aku mulai ketakutan dengan mata berembun. Teringat ponsel dan dompetku. Aku merabanya di badan. Tangisku pecah. Keduanya tidak ada bersamaku. Bagaimana aku bisa menghubungi Bang Rizwan? "Tolong aku!" teriakku yang dibarengi ketukan. "Tolong!" Aku menjerit sampai suaraku serak. Tubuhku melorot ke bawah. Aku tergugu sambil bersandar di daun pintu. "Tolong!" lirihku. Terlihat gagang pintu bergerak. Aku kembali bangkit dan sedikit menjauh. Ku tahu seseorang akan masuk. Benar saja. Tapi aku dibuat syok melihat sosok itu. Dia membawakan bungkusan makanan serta air mineral.
Bang Rahman. Aku mengerutkan dahi, menelan saliva karena tak percaya. Aku perlahan mundur dengan tubuh bergetar. Tak sadar punggungku tersudut di dinding. Orang yang ada di depanku menampakkan senyuman di wajahnya. Pelan ia terus melangkah mendekatiku. Deru napas semakin kencang. Bingkai wajah itu tergambar jelas. Hanya berjarak setengah meter antara aku dan dia. Tangannya terangkat mencoba menyentuh pipiku. Refleks, aku langsung menepisnya kasar, sampai makanan dan botol air jatuh ke lantai. Aku berlari ke samping. Ia hanya diam di tempat, sambil menghela napas berat. Senyum di bibirnya memudar. Sayang. Berani sekali abang memanggilku dengan sebutan itu. Potongku dengan intonasi tinggi. Bukankah dulu memang kita saling sayang? Ia menaikkan satu alisnya. Lupakan semua masa lalu itu. Aku menyesal pernah kenal denganmu. Raut wajahnya merah padam. Langkahnya cepat dalam sekejap meraih tanganku, lalu mencengkram begitu erat. Matanya menyala, rahangnya mengeras. Ia terus menatapku sangat dalam. Lepaskan aku. Kuinjak kakinya. Barulah ia melepaskan cengkramannya. Wajahku berpaling ke kanan. Ia baru saja mendaratkan pukulannya tepat di wajahku hingga meradang. Aku balik menatapnya tajam. Ini bukan kali pertamanya dia menamparku. Bahkan dulu sering ia lakukan saat kami masih berpacaran. Bang Rahman menunduk memperhatikan kedua tangannya. Kemudian ia kembali menatapku. Maafkan abang sayang, ucapnya penuh penyesalan. Aku kembali mundur ketakutan. Ia masih tetap mendekat dengan langkah pelan. Farah, abang tidak bermaksud menyakitimu. Jangan mendekat. Aku sudah terlalu sakit hati dengan sifatmu yang overprotektif dari dulu, ucapku. Farah, tadi abang gak sengaja menamparmu. Abang tidak mau kehilanganmu, sayang, ucapnya. Tolong jangan mendekat lagi. Aku sudah tahu kalau abang selama ini yang bekerja sama dengan Bude menghilangkan janinku. Bang Rahman menghentikan langkahnya. Ia memberikan setengah senyum. Satu tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Terus, bagaimana cara abang memisahkan kalian? Abang ingin pernikahan kalian hancur. Abang tidak rela kamu mempunyai anak dari pria itu. Lupakan dia jika kamu ingin anak. Kita akan membuat keluarga sendiri. Bang Rahman benar-benar telah sakit jiwa. Dia pikir dengan menghilangnya janinku akan membuat pernikahan kami merenggang. Tidak semudah yang dia bayangkan. Bahkan aku sangat bersyukur lepas dari manusia kasar seperti dia. Abang pikir cinta kami gak makin kuat. Aku bahkan bersyukur lepas dari pria jahat sepertimu. Aku mengacungkan jari telunjuk padanya, membuatnya sadar diri. Diam, teriaknya sambil menutup kedua telinganya. Sontak aku terperanjat kaget. Justru abang harus diam dan dengarkan aku baik-baik. Aku sudah tidak memiliki perasaan apapun lagi padamu. Masih lekat di ingatanku bagaimana kamu menyiksaku. Aku tak boleh begini. Aku tak boleh begitu. Kamu terlalu mengekang hidupku.
Sampai aku menelpon orang tuaku di kampung saja, kamu cemburui. Kamu merebut ponselku dan memaki mereka. Bagaimana aku bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan bersamamu? Jika kita pacaran saja, kamu membuat aku tersiksa. Aku perlu waras saat orang di dekatku sudah kehilangan kewarasannya karena terobsesi ingin memiliki sepenuhnya. Sudah cukup, Farah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin berubah. Aku sangat mencintaimu. Persetan dengan suamimu. Aku akan membawa kamu dan kita tinggal di luar kota berdua. Lalu memiliki anak yang lucu-lucu, hasil dari cinta kita. Serunya dengan lantang. Tidak ada cinta lagi di antara kita. Aku lebih baik mati sekalian sebagai istrinya Rizwan daripada hidup bersamamu. Tapi aku mati berkali-kali, tegasku dengan tatapan penuh kebencian terhadapnya. Pintu terbuka. Mataku beralih ke sana. Bude terbelalak kala melihat aku bersama Rahman. Pria itu memutar badan menyambut kedatangan Bude. Tapi mata Bude tak lepas dariku. Ia tampak keheranan. Kenapa kamu membawanya kemari? Tanya Bude pada Rahman. Lalu mau bawa kemana lagi? Ke suaminya. Aku yang akan jadi suaminya. Jawab Rahman sambil menyentuh hidung. Hidungnya. Kulangkahkan kaki pelan menghampiri mereka. Tanganku mengepal erat. Geram melihat wajah-wajah jahat itu. Aku sudah menduga sejak lama kalau Bude dalang dari hilangnya janinku. Bude juga yang menyabotase mobil kedua mertuaku. Kayaknya Bude juga yang telah melenyapkan Nek Minah, bukan? Raut wajah Bude langsung berubah merah menyala. Dadanya kembang kempis. Kelihatan tengah bergulat dengan emosi jiwanya. Bude pikir aku gak tahu. Demi ingin menjadi dukun beranak sakti seperti Nek Minah, Bude menghalalkan segala cara. Bude ternyata tidak hanya serakah akan harta saja ya. Ucapku yang membuat ia semakin melotot. Tapi aku heran, bagaimana kalian bisa saling kenal? Itulah pertanyaan besar yang masih kusimpan di otakku sedari tadi. Akhirnya ku keluarkan. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.